Judul khotbah bulan ini, The Fire is Getting Bigger. Doa saya, api Roh Kudus yang ada dalam hati saudara, hari demi hari, minggu demi minggu, semakin besar, terus membesar, dan bertambah besar. Amin. Jangan ada seorang pun dari kita yang api rohnya padam. Doa saya, api doa saudara tambah besar. Oke, jangan sampai tambah kecil ya. Apinya harus tambah besar. Api sukacitanya juga tambah besar. Api pujian penyembahannya, api cinta mula-mulanya sama Tuhan harus semakin membesar. Kadang-kadang sebagian orang Kristen dulu pertama kali ikut Tuhan apinya besar. Tapi setelah sekian lama apinya mulai surut. Tapi itu tidak berlaku untuk orang-orang hebat yang ada di tempat ini. Ini orang-orang yang makin hari makin cinta Tuhan. Yang semangatnya makin powerful. Yang daya juangnya makin kuat. Yang hidupnya makin bersinar di dalam Tuhan. The fire is getting bigger. Nah, supaya apinya itu semakin besar, maka api itu harus disebarkan. Judul khotbah hari ini adalah Spread the Fire. Ini lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu Keep the Fire. Karena satu hal menyalakan api, satu hal yang lain menjaga api, dan satu hal berikutnya menyebarkan api. Kalau ada di antara saudara yang apinya padam, yang semangatnya padam, pengharapannya padam, imannya padam, maka yang padam itu harus dinyalakan dulu. Tapi setelah api itu menyala, kita harus tahu bagaimana memelihara api. Karena kalau Anda tidak tahu cara memelihara api dalam hidupmu, isinya cuma biar pet. Benar apa tidak? Apinya sebentar menyala, karena nggak bisa jaga api, padam lagi. Nanti ikut UC lagi, dinyalain lagi. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, padam lagi. No. Jemaat keluarga Allah, the fire is getting bigger. Apinya harus tambah besar. Karena itu harus tahu bagaimana memelihara api. Dan salah satu cara memelihara api adalah spread the fire. Api itu harus disebarkan sehingga api itu semakin bertambah besar. Karena api kalau diam, api kalau tidak merambat, akhirnya akan mengecil, lama-kelamaan padam. Anda baca Amsal 26 ayat 20a. Alkitab ngomong begini, bila kayu habis, padamlah api. Api yang sudah menyala, kebakaran besar pun, seorang petugas pemadam kebakaran itu kenal yang namanya api yang dilokalisir. Oke. Prinsipnya adalah untuk memadamkan api itu jangan kasih ruang untuk api merambat lagi. Intinya dijaga, dipatok di situ. Lama-kelamaan api itu akan padam. Kenapa? Nggak ada material buat dia untuk dibakar lagi. Alkitab ngomong api padam kalau kayunya habis. Itu sebabnya hal yang sama juga berlaku dalam hal kreativitas. Kreativitas kalau nggak dipakai jadinya padam. Tumpul kreativitasnya. Orangnya sama, brainnya sama, otaknya sama, potensinya sama. Tapi semakin nggak dipakai, nggak dikobarkan, nggak disebarkan, semakin padam. Talenta juga sama. Anda harus pakai talenta itu sehingga talenta itu berkembang. Sehingga talenta itu semakin tajam. Kesuksesan juga sama. Orang sudah sukses pun ketika dia mulai ngomong dalam dirinya, sudah cukup lah. Aku pensiun aja. Mulai detik itu kemunduran akan dimulai. Karena itu prinsipnya. Api kalau nggak ada kayu yang dibakar lagi. Nggak ada kemauan maju lagi, berjuang lagi, ngejar lagi. Maka apinya bukan akan stay the same. Apinya akan padam. Itu sebabnya banyak orang dalam hidupnya apinya padam. Kenapa? Karena nggak tahu cara menjaga api. Saya berdoa sekali lagi di dalam nama Yesus. Kiranya
Apimu tidak akan pernah padam. Semangatmu, pengharapanmu tidak akan pernah pudar. Bahkan sebaliknya, hari demi hari api itu semakin besar. Amin. Karena api walaupun awalnya kecil, tapi kalau dia dikobarkan terus dikipasin terus, dijaga, ada kayu lagi, maka api yang kecil pun bisa jadi api yang besar. Bisa membakar hutan yang besar. Padahal awalnya apinya kecil. Tahukah saudara, visi yang dari Tuhan kayak gitu? Awalnya baru sekedar visi, belum kelihatan apa-apa. Rema dari Tuhan kayak gitu. Anda dengar khotbah sekarang, Anda duduk di situ, Roh Kudus bicara sesuatu, Anda baru nangkepnya iman biji sesawi dalam hati. Aku percaya oleh bilur-bilur Kristus sakit penyakitku disembuhkan. Aku percaya keluargaku diselamatkan. Seisi keluargaku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya tahun ini akan ada terobosan besar dan mujizat yang dahsyat terjadi. Awalnya iman kayak gitu, rema kayak gitu, itu belum kelihatan apa-apa. Tapi itu kayak api yang kecil. Kalau Anda selesai khotbah, remanya nggak cepat-cepat dilupakan, visinya nggak cepat-cepat dilupakan. Tapi Anda tahu menjaga api itu, Anda tahu memeliharanya, Anda tahu ngipasinya, mengobarkannya. Maka yang tadinya visi akan menjadi kenyataan. Yang tadinya rema akan menjadi realita. Itu sebabnya hari ini saya mau ngomong sama saudara, belajar untuk menjaga api, belajar membesarkan api, belajar untuk menyebarkan api. Nanti Anda akan mengalami bagaimana yang kecil bisa jadi besar. Gereja kita dimulai dengan 7 orang. Tapi oleh anugerah Tuhan hari ini puluhan ribu. Ada berapa banyak perusahaan startup dimulai oleh mahasiswa biasa di garasi. Tapi sekarang jadi perusahaan global raksasa yang lebih besar dari negara. Jadi yang kecil itu bisa jadi besar kalau kita tahu bagaimana cara untuk menjaganya. Api itu harus dijaga, api itu harus dikobarkan, api itu harus terus merambat, api itu harus terus dilipat gandakan. Maka yang kecil akan jadi besar. Saya doa saudaraku untuk setiap visi, setiap impian dan setiap rema yang ada di dalam hati saudara, yang Tuhan taruh di dalam roh saudara, di dalam nama Yesus semuanya jadi. Mujizat itu jadi, kemenangan itu jadi, terobosan itu jadi. Saya tuh belajar dalam hidup saya yang namanya favor, yang namanya grace. Itu semakin gak dipikirkan, semakin gak dibicarakan, semakin diacuhkan, maka hilang. Sebaliknya, semakin kita banyak bicaranya favor, kita banyak bicaranya grace, kita banyak bicaranya miracles, kita banyak bicaranya mujizat. Semakin banyak kita bicara, semakin itu dilipat gandakan. Oke, jadi hari ini doa saya, mujizatmu dilipat gandakan. Favor Tuhan dalam hidupmu dilipat gandakan. Jawaban-jawaban doa yang dari Tuhan dalam hidupmu dilipat gandakan. Kesaksianmu dilipat gandakan. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau kemarin saudara ikut UC, saya percaya 3 hari 2 malam ya kemarin itu. Kita dibakar dengan api Roh Kudus yang luar biasa. Dan UC kemarin itu next level lagi lebih dari UC tahun-tahun sebelumnya. Dan itu bukan bahasa kiasan ya. Anda nggak ngomong seperti itu sekedar kiasannya. Ya lebih baik dari tahun lalu. Bukan, itu memang realnya. Kita ngalami tiap tahun dibuat Tuhan naik level. Kerasa apinya beda. Terus tambah membesar, tambah membesar. Nah saya berdoa api yang saudara sudah dapat itu harus dijaga. Jangan sampai apinya setelah UC-nya selesai, apinya juga padam. No. Jaga api itu. Sebarkan api itu. Apa yang kau alami selama UC itu saksikan. Ceritakan. Oke. Sharekan kepada teman-teman saudara. Kepada teman kelompok saudara. Kepada jemaat yang lain. Jadi kesaksian saudara. Karena sementara engkau melakukan itu apinya akan menyala. Semakin besar.
Ketika saudara mengalami mujizat, Anda perlu ceritakan itu. Anda perlu saksikan itu. Karena sementara kau menyaksikan itu, maka kesaksianmu akan Tuhan kerjakan lebih lagi. Tuhan akan tambahkan lebih lagi. Oke, jadi saudara harus tahu bagaimana membuat api yang kecil jadi besar. Tangkap itu. Nah, memang kita harus membedakan saudaraku ya. Sama-sama kita men-sharekan sesuatu. Kita harus tahu ada hal-hal yang boleh di-sharekan, ada hal-hal yang jangan di-sharekan. Ya, yang namanya rema yang dari Tuhan, visi yang daripada Tuhan, atau hikmat yang dari Tuhan, ada yang harus diceritakan, tapi ada yang tidak boleh diceritakan. Kalau kita nggak ngerti perbedaannya, kita akan ngalami seperti Yusuf. Yusuf dikasih visi sama Tuhan, akan dibawa Tuhan jadi penguasa yang besar. Tapi itu sebenarnya untuk pribadinya dia. Yang jadi masalah, dia ceritain sama orang yang salah. Dia ceritain sama kakak-kakaknya, dan ketika dia cerita mereka iri, akhirnya mereka berbuat yang gak baik. Mereka lemparkan Yusuf ke sumur, jual Yusuf jadi budak, hidupnya jadi menderita. Gara-gara cerita yang seharusnya tidak dia ceritakan. Saya pernah dengar satu cerita, seorang pengusaha hotel, dia dapat satu ide yang brilian untuk merevolusi industri hotel. Dan idenya luar biasa sekali, karena itu dia excited, dia cerita sama teman-temannya. Dia cerita. Tentang idenya, salah satu temannya dengar ide itu, sementara dia semangat ceritanya, temannya nangkep idenya, ngerjain ide itu. Yang satu semangat ceritanya, yang satu nangkep dan kerja. Yang mana saudara? Haleluya. Dan saudara tahu nggak, idenya dari dia, tapi orang yang ngerjain ide itu, yang dapat momennya karena dia yang pertama ngerjain dan akhirnya berhasil dan sukses besar. Sedangkan yang punya idenya originalnya gigit jari. Ada berapa banyak orang yang promosinya dipotong karena salah ngomong. Kehilangan order, kehilangan mujizat, kehilangan kemenangannya. Karena nggak tahu yang mana yang boleh diceritakan, yang mana yang tidak boleh diceritakan. Nggak tahu kepada siapa boleh ngomong, siapa nggak boleh ngomong, dan kapan ngomongnya. Anda butuh hikmat dari Tuhan ketika Anda dapat rema, ketika Anda dapat visi, ketika Anda dapat ide. Seperti apa kita harus berkata-kata? Doa saya hikmat untuk berkata-kata diberikan itu di dalam hidup saudara. Mulai hari ini ketika engkau berkata-kata, yang terjadi terobosan, kemenangan, dan mujizat. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nah itu tadi saya bicara tentang rema pribadi ya. Anda harus tahu yang kayak gitu. Yang mana yang boleh cerita, yang mana gak boleh cerita. Tapi ada rema, ada visi. Yang Tuhan kasih itu bukan hanya untuk kita seorang, tapi untuk keluarga kita. Atau untuk satu gereja kita. Atau untuk satu organisasi, satu bisnis kita. Untuk semua tim kita. Karena semuanya harus ambil bagian, semuanya harus ikut berjuang di situ. Nah, kalau itu adalah rema atau visi korporat, Anda harus ceritakan itu. Karena mereka harus nangkep visi itu dan bersama-sama memperjuangkan visi tersebut sampai akhirnya visi itu jadi. Ini yang dilakukan oleh Daud. Daud itu punya hati, sukanya memuji, sukanya menyembah Tuhan, dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian dia dapat visi untuk membangun satu center, satu tempat, satu pusat pemujaan buat Tuhan. Ngajak seluruh bangsa Israel untuk membangun satu tempat pemujaan yang non-stop untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang disebut dengan apa? Pondok Daud. Nah ini gak gampang saudaraku. Ngajak orang ke gereja seminggu sekali aja gak gampang. Apalagi memobilisasi supaya pujian penyembahannya 24 jam sehari non-stop, 7 hari seminggu, terus menerus. Itu sebabnya Daud harus mengimpartasikan.
dia harus menceritakan, dia harus memobilisasi, dia mendorong orang, dia mulai membagikan kesaksiannya bagaimana ketika dia memuji, ketika dia menyembah Tuhan, dia mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Visi itu harus dibagikan, dan sementara dia bagikan, seluruh bangsa itu nangkep visi itu. Mereka bergerak bersama-sama. Di zamannya Daud, Tuhan itu paling banyak dipuji dan disembah dan disenangkan. Di zaman raja-raja yang lain, banyak yang mikirnya cuma logika. Kalau pujian penyembahan emangnya kurang di hari Sabat seminggu sekali aja. Kan cukup. Nyanyi kan cukup, ya sudah itu. Gak usah over lah, gak usah sampai kayak gimana lah. Apa-apaan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tapi Anda buktikan, kenyataannya sampai dengan hari ini, bangsa Israel itu masa kejayaan yang paling puncak, di mana tingkap langit terbuka dan berkat itu tercurah. Itu di masa Daud, ketika hati Tuhan disenangkan, ketika hati Tuhan disukakan, maka tingkap-tingkap langit itu dibukakan dan mereka keberkatan secara luar biasa. Coba saudara renungkan itu. Di zaman Daud. Kenapa? Karena pondok Daud dibangun. Tuhan disukakan. Dan blessing itu tercurah luar biasa. Oh, saya berdoa, hati yang menyembah, hati yang memuji seperti yang dipunyai oleh Daud, dikobarkan. Api memuji, api menyembah Tuhan seperti yang dipunyai Daud, dikobarkan dalam hidup saudara. Kiranya dalam hidupmu itu menyukakan hati Tuhan. Kiranya perenungan hatimu itu berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya dalam hidupmu selalu ada pujian dan penyembahan yang menyentuh hati Tuhan. Saya percaya mungkin buat orang lain saudaraku ya, itu kayak mubazir, itu kayak ngapain sih sampai kayak gitu. Tapi engkau akan saksikan ya. Karena Tuhanmu tuh bukan benda mati. Tuhanmu tuh Allah yang hidup. Dan kalau saudara sampai segitunya sama Tuhan, trust me saudaraku, hati Tuhan kalau disenangkan, maka mulai hari ini dalam hidupmu, open heaven itu tingkap-tingkap langit akan dibukakan dan berkat itu akan dicurahkan sampai berkelimpahan dalam hidup saudara. Ada sebagian orang yang gak dong ketika saya ngomong begini, ketika dengar khotbah seperti ini, karena gak pernah ngalami. Karena dalam hidup kita, dalam hidupnya selalu pokoknya yang diperjuangkan sendiri itu yang bisa terjadi. Tapi kalau Anda tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan, nanti Anda akan melihat lebih dari yang kita perjuangkan. Karena yang berjuang itu kalau Anda kongsian, yang berjuang itu bukan Anda sendiri. Tapi kongsimu, partnermu juga berjuang. Itu kalau sama manusia. Tapi kalau saudara bersama Tuhan, kalau kita bersama Tuhan, Tuhan bertindak dalam hidup kita. Tolong dengarkan, semua batasan-batasan yang membatasi hidup saudara itu akan dijebol. Tuhan akan bawa saudara beyond limit. Dan akan melihat hal-hal yang harusnya impossible engkau lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Tapi somehow it happen. Entah gimana kayak terjadi. Salah satunya sederhana kayak gereja kita yang di PIK sana. Itu bukan sesuatu yang kita usahakan. Tapi somehow itu jadi sendiri. Somehow kita yang dikasih. Somehow kita yang dimampukan. Somehow itu jadi. Dan itu kita ngerti, kita sadar. Ada hal ya, kita tuh tahu saudaraku ya. Ada hal tuh kita ngerti, oh ini kita yang ngusahain dan itu bisa. Dan itu pun kita bersyukur kenapa? Karena kekuatan dan kemampuan itu pun datangnya dari Tuhan. Tapi ada hal yang kita tuh tahu di posisi kita sekarang itu kita nggak mampu. Tapi entah gimana jadi bisa. Itu yang namanya favor. Doa saya favor yang seperti itu. Tercurahlah dalam hidup saudara. Tercurahlah dalam hidup saudara. Itu sebabnya saya ajak kita tangkap rema yang sama. Yang Daud tangkap dalam hidupnya. Yaitu bangun pondok Daud. Mungkin buat kebanyakan orang lain cukup ibadah seminggu sekali. Seperti sekarang ini. Tapi saya ajak saudara, gimana kalau Anda ambil waktu repot lebih buat Tuhan, ikut pondok Daud di gereja kita di PIK sana kalau hari biasa, ya. Untuk apa sih? Repot, korban, transport dan macam-macam hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Anda nanti akan masuk dalam dimensi kehidupan yang akan berbeda sama sekali. Itu enggak seperti kayak ibadah yang cuma setor muka seminggu sekali sudah. No. Anda akan masuk dalam personal relationship. Anda akan mengalami yang namanya intimasi, keintiman sama Tuhan. Anda
Kalau dekat sama pejabat saja, makanya pengusaha kalau dekat sama pejabat, begitu pejabat ngomong, oke, satu ACC-nya aja, langsung buka pintu. Itu baru pejabat. Mohon dimengerti, Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Allah di atas segala Allah. Karena itu saya seberapapun repotnya, setiap pagi saya bangun, saya ambil waktu dulu. Datang sama Tuhan dulu, nyenengin hatinya Tuhan dulu. Mari belajar senangkan hati Tuhan dalam hidup saudara. Nanti Anda akan ngelihat ya, bagaimana hidup saudara itu bukan cuma tahu ada Tuhan, tapi ngalami Tuhan dalam hidup kita. Ada Tuhan dalam hidup kita. Saya tiba-tiba ingat nih ya, kemarin saya naik pesawat, mendarat ke Indonesia, Jumat malam. Selama ada di pesawat, saya tidur. Saya dengerin musik atau khotbah ya, saya lupa. Di telinga saya ada earphone-nya. Ya. Waktu saya bangun, karena itu wireless saudaraku ya. Yang sebelah kiri itu, earphone-nya copot, hilang. Saya cari di mana-mana nggak ketemu. Saya center semuanya, saya sampai di pesawat tuh. Apa itu namanya? Nggak enak juga sama orang lain. Nggak ketemu saudara. Saya dari depan sampai belakang, saya cari itu nggak ketemu. Saya balik ke tempat duduk saya ngomong, Holy Spirit, Roh Kudus, tolong. Aku minta earphone itu balik sama aku. Dan entah gimana di hati ini, saya ngerasanya kayak damai. Dan saya ngerasanya kayak all is well. Ya sudah, saya tidur lagi. Setelah bangun, cari dan memang gak ketemu. Sampai dibantu pramugarinya pun gak ketemu. Sampai dikasih link untuk ngisi laporan hilang dan lain sebagainya. Wah seru banget saudaraku, padahal cuma earphone yang hilang. Tapi yang luar biasa gini, ya. Roh Kudus itu persis di detik terakhir ketika pesawat sudah landing dan sudah antrian ketika mau keluar. Karena itu kan keluar antrian yang depan dulu terus kemudian ke belakang-belakang. Ketika sudah giliran saya mau jalan keluar, tiba-tiba passenger yang lain yang di belakang saya ngomong gini, itu di sebelah sana apa itu? Saya kaget, saya ngelihat lagi, benar saudaraku, ketemu. Saya ngomong, Roh Kudus, thank you Tuhan. Hal sekecil ini pun Tuhan pelihara. Dan saya benar-benar, kalau Anda ngalami hal yang kayak gitu, bukan cuma sekali, 2 kali, bukan cuma urusan besar, tapi termasuk urusan-urusan yang kecil-kecil. Engkau tuh akan tahu Tuhanmu tuh bukan teori, Tuhanmu tuh bukan benda. Dia pribadi yang hidup, yang kalau engkau senangkan dia, kalau engkau tahu bagaimana menyentuh hatinya, engkau akan menikmati kehidupan yang berbeda dari yang selama ini engkau kenal dalam kehidupan. Ayo bangun Pondok Daud. Nanti Anda akan mengalami banjir mujizat, banjir kebaikan Tuhan, banjir kesaksian akan terjadi tidak henti-hentinya dalam hidup saudara. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Salah satu blessing yang kita alami karena membangun Pondok Daud ini, gereja kita ini terima berkat dari Tuhan, tanah 20 hektar di Solo. Haleluya. Ya, dan itu proyek kita kasih nama KACT. Itu tempatnya sekitar 15 menit dari gereja kita yang di Solo. Ya, jadi itu bukan antah berantah ya, itu tempat yang dekat ya itu ya. Enggak jauh lah gitu. Nah, Tuhan kasih visi sama kita untuk membangun satu center pujian penyembahan. Satu center doa, satu center revival. Makanya Pak Obaja sering ngomong pusat kegerakan Roh Kudus global. Nah ini satu visi corporate yang Tuhan kasih untuk gereja kita. Karena itu kita semua sebagai satu kesatuan jemaat keluarga Allah kita perlu nangkep ini. Saya perhatikan mayoritas jemaat banyak yang belum menangkap. Jadi hari ini saya ingin kita untuk menonton satu video visi KACT sehingga Anda ngerti apa yang sedang
Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan doa saya sementara Anda menangkap, Anda nonton video ini, Anda bisa menangkap visinya. Kenapa penting menangkap visinya? Karena di dalam visi itu ada anointing. Dan ketika Anda terima visi, Anda terima pengurapan. Anda terima anointing. Ketika Anda terima urapan, maka kuasa Allah bekerja. Ketika kuasa Allah bekerja, mujizat terjadi. Jadi Anda imani ya, sementara Anda nonton video ini, hal yang sama, urapan yang sama juga Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita saksikan bersama-sama. Saya persilahkan. KA City, pusat kegerakan Roh Kudus global. Inilah visi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu membangun sebuah center, pusat kegerakan untuk membesarkan nama Tuhan, untuk mempercepat misi perluasan kerajaan Allah, dan untuk menjadi berkat besar-besaran bagi dunia. Itu sebabnya yang pertama, KA City akan menjadi pusat doa, pusat pujian, penyembahan. Di tempat itu nanti akan banyak diadakan KKR, dan event-event internasional, konser musik, dan pusat misi, bahkan pusat pelatihan leadership dan pekerja Kristus akhir zaman. Itu sebabnya nanti akan kita bangun STT yang terbaik untuk mempersiapkan pekerja Kristus, para penuai akhir zaman. Yang kedua, KA City akan jadi pusat Holy Land Studies, pusat ziarah, dan pusat wisata rohani Kristiani. Juga di situ kita akan buat ada pusat museum Holy Land dan museum sejarah kegerakan gereja Tuhan di Indonesia. Itu sebabnya kita akan bangun Bukit Doa Holy Land yang adalah replika bangunan-bangunan di Holy Land, sehingga semua orang yang rindu bisa berziarah di Bukit Doa Holy Land. Saya percaya ketika kita berdoa di Holy Land, di Tanah Suci, kita akan terima berkat yang istimewa dari Tuhan. Dan di tempat itu akan diperlengkapi dengan yang namanya Holy Land Retreat Center. Inilah pusat retreatnya Indonesia, di mana kita akan adakan retreat pemulihan batin, retreat pemulihan pernikahan, keluarga, retreat untuk membangkitkan anak-anak muda, anak-anak remaja, dipersiapkan untuk rencana Tuhan. Dan di KA City akan diperlengkapi juga dengan pusat konseling, sehingga bukan hanya rohaninya yang dipulihkan, tapi juga jiwanya mengalami pemulihan yang seutuhnya di dalam Tuhan. Dan itu sebabnya retreat center ini juga bisa dipakai sebagai pusat wedding Kristiani Indonesia, tematik Holy Land. Ini akan menjadi tempat yang luar biasa sekali. Dan saya percaya the glory of God, kemuliaan Tuhan akan ada di tengah-tengah. Yang ketiga, KA City adalah pusat senior living. Ini dikhususkan untuk para lansia, yaitu usia emas yang ingin mendedikasikan waktunya untuk mendekat kepada Tuhan dalam lingkungan yang indah dan lingkungan yang menyenangkan. Yang keempat, KA City akan menjadi pusat gerakan sosial Indonesia, di mana bantuan-bantuan kemanusiaan akan disalurkan kepada kota-kota, bahkan bangsa, untuk berbagai macam kebutuhan, keperluan sosial untuk penanganan bencana alam, bantuan sembako, pusat pelatihan kerja, panti asuhan. Karena saya percaya kita diberkati untuk jadi
berkat sampai seluruh kaum di muka bumi terima berkat melalui hidup kita. Itulah janji Tuhan untuk saudara dan saya, keturunan Abraham. Dan yang terakhir, KACT akan menjadi pusat sekolah Kristen Indonesia, di mana kita rindu membangun sekolah yang terbesar, terbaik, dan terindah di Indonesia. Dan ini nanti KACT akan menjadi pusatnya kegerakan untuk anak-anak muda, untuk youth dan teens yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa revival kegerakan yang terbesar untuk Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa. Saudaraku, secara manusia ini proyek yang besar, yang melampaui kesanggupan kita. Tetapi saya ajak kita harus berani percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. 2 Tawarik 2 ayat yang kelima. Dan rumah yang hendak kita dirikan bagi Tuhan itu haruslah besar. Sebab Allah kita lebih besar dari segala Allah. Itu sebabnya saya ajak kita semua, ayo dukung dalam doa. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya juga ajak saudara, ayo kita dukung di dalam dana, ayo kita menabur, ayo kita berkorban yang terbaik, yang maksimal untuk Tuhan. Saya percaya ini akan menjadi penggenapan Yesaya 60 ayat 15b. Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi dan menjadi kegirangan turun temurun. Eternal excellency and the joy of many generations. Ayo tangkap janji Tuhan ini dan kita alami bersama-sama. KACT untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan kita besar. Allah kita lebih besar, saudara. Saya masih ingat dulu ketika saya terpanggil mau jadi hamba Tuhan. Keluarga saya sebagian pada ngomong, kalau kamu jadi pendeta nanti mau makan apa? Apa mau makan kursi gereja? Karena mereka melihat sangat hopeless sekali. Tapi hari ini kalau Tuhan mempercayakan kita ngerjain proyek yang tadi, saya mau ngomong sama saudara, Allah kita besar. Allah yang saudara dan saya sembah, Dia Allah yang besar. Kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan itu. Makanya api yang kecil, kalau kita tahu rahasia menjaganya, rahasia memeliharanya, rahasia menyebarkannya, api yang kecil pun jadi besar. Dan saya percaya anointing seperti ini Tuhan sedang kasih kepada setiap jemaat keluarga Allah. Oke, untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ya saya belum pernah mendengar yang seperti ini terjadi di Indonesia. Mungkin ini akan jadi yang pertama di Indonesia. Dan saya berdoa Tuhan akan pakai saudara untuk jadi yang pertama di keluarga saudara. Ngalami terobosan, ngalami kemenangan-kemenangan dan memberitakan kesaksian-kesaksian akan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Apinya harus lebih besar. Siapa yang mau api itu jadi besar? Gimana caranya api yang kecil jadi besar? Saudara harus tahu, ada yang namanya kuasa perkataan. Waktu penciptaan, sebelum Allah berfirman, di dalam diri Allah itu sudah ada kuasa, sudah ada api, sudah ada fire. Tapi sebelum berfirman, sebelum diucapkan perkataan itu, belum terjadi apa-apa. Alkitab mencatat, hanya ketika berfirmanlah Allah. Jadi ketika perkataan itu diucapkan, ketika firman itu diucapkan, saat itu api menyala. Begitu api menyala, kuasa bekerja. Alkitab mencatat, maka terang jadi. Artinya Anda harus tahu bagaimana menggunakan perkataan untuk menyalakan api.
perkataan kita ini kalau kita bisa pakai dengan benar, maka api yang kecil jadi besar. Api yang tadinya hanya sebatas diri kita sendiri akan menyebar. Dan api memperanakkan api. Sampai akhirnya api itu jadi besar. Melalui perkataan. Coba Anda baca ya, Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Saudara coba renungkan perkataan ini. Hatinya berkobar-kobar. Ada orang yang hatinya pilu. Ada yang hatinya kecewa. Ada yang hatinya beku. Hatinya dingin. Ada yang hatinya apatis. Tapi dicatat sini, hatinya apa? Berkobar-kobar. Berarti ada api. Kenapa kok bisa hatinya ada api? Berkobar-kobar. Dua murid Yesus. Padahal tadinya hatinya sudah beku. Imannya, pengharapannya sudah habis. Karena guru mereka, ini murid-murid Yesus ya. Yesus ditangkap, disalibkan dan kemudian mati. Mereka sudah rontok imannya. Tapi bagaimana yang rontok imannya bisa bangkit kembali? Bagaimana yang dingin hatinya, beku hatinya, sekarang bisa berkobar-kobar, nyala kembali. Mari perhatikan. Ternyata mereka ngalami itu ketika siapa ia? Yesus. Ketika Yesus berbicara. Sampai di situ pembacaan kita. Ketika Yesus berbicara. Kalau Yesus diam, apinya belum dinyalakan. Hatinya tetap beku. Tetapi ketika Yesus berbicara, dalam perkataan itu ada api. Makanya hati yang sudah beku pun dikobarkan kembali. Hati yang sudah dingin sekarang panas kembali. Saya berdoa sementara firman Allah ini diperkatakan, ada sesuatu yang terjadi dalam hati saudara. Hati saudara dikobarkan kembali. Semangat saudara dinyalakan kembali. Iman saudara dibangkitkan kembali. Kenapa? Karena ada api, ada kuasa di dalam perkataan. Oke, Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah. Ini bicara lidah, perkataan. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh. Mungkin sebagian orang yang belum sadar tentang kuasa dalam perkataan. Mungkin berpikir, cuma ngomong aja, apa sih? Tapi harus tahu, walaupun kecil kayaknya apa sih, gak ada apa-apanya. Walaupun kecil, tapi lihat ini. Nah kita yang berkata, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Akan ada orang-orang di tempat ini, karena Anda diberi hikmat untuk berkata-kata sama Tuhan, maka Anda akan dibawa Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, mengerjakan proyek-proyek yang besar, dan mengalami kemenangan-kemenangan yang besar. Katakan amin dan tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Tahukah saudara, melalui perkataan, pintu-pintu yang tadinya tertutup bisa terbuka. Melalui perkataan, proyek yang berhenti bisa jalan lagi. Melalui kuasa di dalam perkataan. Dalam kitab Kejadian, berfirman Allah, jadilah terang. Terang jadi, jadilah tumbuhan, tumbuhan jadi. Jadilah ikan, ikan jadi. Ketika perkataan diucapkan, api menyala, kuasa bekerja. Jadi mulai hari ini belajar menggunakan perkataan saudara untuk mengubah keadaan saudara. Untuk mendatangkan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Di dalam pernikahan saudara oleh kuasa perkataan. Ada di tempat ini yang Anda terbelenggu dengan dosa. Gak bisa ngalahin dosa pornografi, gak bisa ngalahin dosa-dosa tertentu dalam hidup saudara. Tetapi mulai hari ini belajar pakai kuasa perkataan. Nanti akan heran bagaimana belenggu-belenggu dipatahkan oleh kuasa perkataan. Bagaimana mujizat terjadi oleh kuasa perkataan. Kalau Anda belum bisa menggunakan kata-kata saudara untuk mengerjakan mujizat, jangan heran engkau gak pernah mengalami mujizat. Saudara harus tahu, Yesus itu kalau berdoa, dia tuh menggunakan kuasa perkataannya.
Dia kalau berdoa, dia ngomongnya, Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengar doa-doaku. Dia belum ngomong apapun, belum melihat mujizat terjadi. Tapi dia pakai perkataannya, aku tahu kalau aku berdoa Engkau mendengar. Kalau aku berdoa mujizat terjadi. Kalau aku berdoa kuasa Allah bekerja. Itu kuasa dalam perkataan. Dan ketika engkau berani memperkatakan perkataan seperti itu, engkau akan melihat bagaimana api itu dinyalakan. Bagaimana kuasa itu bekerja dan mujizat terjadi. Dengan kuasa perkataan. Tapi kalau orang nggak tahu bagaimana menggunakan perkataan dengan benar, maka bukannya menyalakan api, malah memadamkan. Berapa banyak orang tua yang ngomong sama anak-anaknya, mimpi gak usah muluk-muluk lah. Sudah, daripada kecewa nanti. Akhirnya disetting anaknya kalau mimpi ya segitu aja. Makanya hidupnya sudah dipatok begitu aja. Karena omongan yang salah, perkataan yang salah. Berapa banyak istri yang ngomong sama suaminya, kamu orang gagal. Percuma lah. Akhirnya keluarganya tetap terpuruk, gak pernah bisa bangkit. Tahu gak saudara? Kalau Anda tahu bagaimana berkata-kata, Anda bisa mengubah keterpurukan menjadi kebangkitan. Dengan perkataan Tuhan mengubah gelap jadi terang. Tuhan membuat yang kosong jadi penuh dunia ini. Oleh firman, maka berfirmanlah Allah. Jadi, maka jadi. Mulai hari ini mujizat jadi. Mulai hari ini kemenangan jadi. Mulai hari jawaban doa jadi. Promosi jadi. Pemulihan keluarga jadi. Di dalam kehidupan saudara. Oh, saya juga nubuatin proyek yang Tuhan kasih tadi ke ACT. Jadi. Amin. Gerejanya jadi. Bukit Doa Holy Land-nya jadi. Holy Land Retreat Center-nya jadi. Panti asuhannya jadi. Senior living-nya jadi. Sekolahnya jadi. Semuanya jadi. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Sebelum ngelihat apa-apa sudah ngomongnya jadi dulu. Ada banyak orang memulai sesuatu ngomongnya gini, jadi enggak ya? Ya tidak. Karena ngomongnya jadi enggak ya? Ya tidak. Untuk membuat jadi bukan ngomong jadi enggak ya? Anda ngomongnya jadi. Lepaskan perkataan itu. Jadi dalam nama Yesus. Tuhan yang aku sembah Allah yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Ini pun jadi. Rumah mujizatmu jadi. Bayi mujizat yang sudah Anda doakan jadi. Amin. Pemulihan keluargamu jadi. Pakai kuasa perkataan itu. Saya seringkali ngelawan situasi yang deadlock dengan kuasa perkataan. Banyak orang gak ngerti itu, gak tahu hukum berperang melalui perkataan. Makanya berkata-katanya salah. Dan juga mendengarnya salah. Karena di satu sisi kita harus tahu bagaimana berkata-kata yang benar. Karena ada perkataan tertentu memadamkan api. Ada perkataan tertentu menyalakan api. Dan Anda harus tahu, membiarkan perkataan masuk di telinga kita juga harus hati-hati. Karena ada perkataan tertentu, kalau engkau terus-menerus biarkan masuk di telingamu, mujizatmu hilang. Ada mujizat tertentu hanya bisa engkau dapat kalau engkau tahu menutup telingamu terhadap perkataan-perkataan yang salah. Saya bukakan ya ayatnya ya. Kita baca Markus 5 ayat yang ke-36. Ini ayat yang terakhir. Pemain musik bisa maju ke depan. Saya bacakan buat saudara. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Sampai di situ dulu. Anda boleh lihat ke depan sini. Ini adalah kisah tentang Yairus yang anaknya sedang sekarat, sakit di rumah, hampir mati. Dan dia cari Yesus karena dia dengar Yesus pembuat mujizat. Dia minta tolong Yesus datang ke rumahku. Kalau engkau datang, anakku pasti sembuh. Dan Yesus mau, oke. Saya bisa membayangkan Yairus dalam perjalanan itu gimana? Semangat, karena Yesus mau datang. Ada harapan yang muncul. Dengan kata lain, api pengharapannya menyala, api imannya menyala. Tapi sementara dia jalan sama Yesus, untuk kesembuhan anaknya, di tengah jalan
Orang-orang datang dan ngomong, Yairus, anakmu sudah mati. Percuma kamu minta Yesus datang. Sudah terlanjur, nasi sudah menjadi bubur. Anakmu sudah mati. Saya ajak saudara membayangkan diri saudara kalau dalam posisi Yairus. Anda sedang memperjuangkan sesuatu. Tapi lagi tengah perjuangan. Semuanya sudah terlambat. Orang ngomong sudah too late. Gak ada harapan lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Kira-kira menurut saudara, api yang tadinya menyala dalam hati Yairus, kalau dia terus-menerus mendengarkan perkataan kayak gitu, apa yang terjadi dengan apinya? Hati-hati, jangan dengarkan perkataan yang membuat apimu padam. Jangan mendengarkan perkataan yang membuat imanmu padam, semangatmu padam, ibadahmu padam, cinta mula-mulamu padam. No, itu hati-hati dengan perkataan. Karena di zaman sekarang banyak perkataan-perkataan yang bukannya mengobarkan api yang positif, malah mengobarkannya api yang negatif. Mengobarkan api kebencian. Ada nggak perkataan yang mengobarkan api kebencian? Banyak saudara. Akibatnya gak pernah kenal orangnya, kita bisa sakit hati sama orangnya, benci setengah mati sama orangnya, padahal gak kenal, gak ada urusan apa-apa. Karena perkataan. Berapa banyak hari-hari ini konten di internet? Kalau terus-menerus kita konsumsi yang gak benar, gak ada apa-apa tadinya. Tapi cuma denger YouTube, sosmed. Akhirnya kecewa sama pendeta. Padahal urusannya apa sih? Bisa kecewa sama pendeta, bisa kecewa sama gereja. Tadinya percaya berharap mujizat terjadi, tapi dengar khotbah pendeta tertentu, profesor tertentu, katanya obral mujizat. Seolah-olah mencemooh mujizat. Pendeta yang mengkhotbahkan mujizat itu seolah-olah kayak obral mujizat. Yesus pembuat mujizat dicemooh. Ada berapa banyak orang jadi mendengarkan perkataan yang salah jadi anti mujizat. Anti Roh Kudus. Anti persepuluhan. Anti menabur menuai. Emangnya nabur 30 kali, 60 kali, 100 kali. Dicemooh saudaraku. Yang ngomong Yesus dicemooh. Dengan gaya bahasa yang mencemooh. Anda harus tahu sekarang ini konten-konten di internet secara sistematis sedang berusaha mendegradasi gereja Tuhan. Mengeringkan resources gereja Tuhan. Supaya gak bisa ada power lagi untuk memajukan Injil. Sehingga kemajuan Injil dihentikan. Dengan cara membuat orang Kristen kehilangan kepercayaan sama gereja Tuhan, sama pendeta. Yang diekspos yang jelek semuanya. Murid Yesus 12, tapi yang diekspos Yudasnya aja. Akhirnya banyak yang berkesimpulan semuanya kayak Yudas. Karena itu yang diekspos terus. Secara sistematis itu yang diekspos terus. Untuk setiap satu Yudas saya mau beritahu saudara, masih ada Petrus, masih ada Yohanes, masih ada Yakobus, masih ada orang-orang yang tulus melayani Tuhan. Ada orang-orang yang murni mendedikasikan hidupnya segalanya buat Tuhan. Tapi kalau dalam hidup kita telinganya kita dengernya Yudas. Apimu mesti padam. Hati-hati saudara. Mari kita dengar perkataan Yesus. Mari kita perhatikan ayat tadi. Ditulis begini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Ada perkataan tertentu tuh kita simply I don't care. Yang sana anti mujizat, anti karismatik, anti apa lagi, anti pendeta. I don't care.
Ditulis di sini, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan, perhatikan. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, kepada Yairus. Ini perkataannya buat kita semua ya. Anda siap? Jangan takut. Percaya saja. Percaya saja. Gak peduli orang lain ngomongnya seperti apa. Percaya saja. Firman Allah tuh ya dan amin. Mau orang mencemooh tabur tuai 30, 60, 100 kali lipat dicemooh kayak gimana pun. Itu tidak merubah fakta Yesus yang mengatakan, firman Allah yang mengatakan orang yang menabur akan menuai 30 kali, 60 kali, 100 kali. Anda harus tahu ini war. Ada orang-orang gak sadar, konten-konten gak sadar dipakai oleh iblis. Jadi panah berapi untuk mengobarkan api kebencian, api keraguan, api kekecewaan. Dengan tujuan untuk melemahkan gereja Tuhan. Sehingga Injil gak bisa maju lagi karena resourcesnya dikeringkan. Karena kehilangan kepercayaan. Sudah hati-hati, ini cara iblis. Cara main iblis. Karena itu Yesus tidak menghiraukan. Ditulis tadi. Semua perkataan negatif Yesus tidak menghiraukan. Yesus ngomongnya sama Yairus, sama kita semua. Terhadap firman Allah. Terhadap janji Tuhan. Percaya saja. Nanti setelah ini akan muncul konten lagi di internet. Kita disuruh jadi orang goblok. Percaya aja. I don't care. Kalau saudara tahu bagaimana menggunakan perkataan dengan benar. Mulai hari ini. Orang boleh anti mujizat. Tapi dalam hidupmu non-stop. Mujizat itu terjadi secara pribadi. Kita terus menerus alami itu di dalam hidup kita. Terjadilah. Alamilah itu dalam hidup saudara. Anda percaya?